Kabupaten Natuna adalah sebuah kepulauan yang berada di paling utara Selat Kalimantan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Karena posisi dan potensinya yang begitu besar, tak jarang kabupaten ini diklaim oleh beberapa negara. Bersama saya Lesta Rusadi dan inilah dia Ragam Indonesia untuk Anda. Natuna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, berbatasan langsung dengan sejumlah negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Kabupaten Natuna terus melenggang bersama berjuta potensi yang dimiliki. Secara topografi, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Untuk dataran rendah dan landai, banyak ditemukan di pinggir pantai, sementara untuk bukit terdapat di antara hutan tropis Pulau Natuna. Selain tempatnya yang strategis, kawasan Pulau Natuna pada hakikatnya dianugerahi serangkaian potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tiap sudut kepulauan ini menyajikan bentangan alam yang dipadu dengan kehidupan masyarakatnya yang bersahaja. Untuk bisa mencapai Kabupaten Natuna, penerbangan saya mulai dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Bandara Kota Ranai dengan waktu sekitar 1 jam 40 menit lamanya. Natuna adalah sebuah permata di ujung utara Indonesia. Kepulauan ini merefleksikan keragaman yang ada di negeri ini. Kepulauan Natuna menyuguhkan pemandangan alam yang luar biasa indah. Tujuan pertama saya kali ini yaitu mengunjungi salah satu ikon wisatanya, Alice Stone Park, yang merupakan taman bebatuan yang terletak di tepi pantai. Kawasan wisata ini berada di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Memiliki luas sekitar 3 hektar, kawasan Alice Stone Park memang begitu memukau. Mata serasa enggan berkedip tatkala menyaksikan jejeran kokohnya bebatuan yang tersusun secara alami. Bebatuan ini dipercaya sudah ada sejak zaman Megalitikum. Sahabat, di sini Anda tak hanya dibuat kagum oleh bebatuan Alice Stone Park saja, namun pemandangan lainnya dijamin semakin membuat mata enggan berkedip. Alice Stone Park merupakan wisata andalan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki perairan yang cukup bersih, tak jarang tempat ini sering dijadikan oleh anak-anak Natuna untuk berenang. Wow, ternyata Alice Stone Park ini tidak kalah cantik dengan pantai Pulau Lengkuas yang ada di Bangka Belitung. Dan di sini bedanya, kita bisa melihat hamparan bebatuan yang lebih luas dan juga ukurannya ini sangat bervariasi, ada yang besar, kecil, dan sedang. Luar biasa. Pada mulanya pantai dengan bebatuan berserakan ini hanyalah tempat biasa. Namun pada tahun 2008 dimulailah ide untuk mengelola tempat ini sebagai wisata Natuna. Keberadaan Alice Stone Park masih menjadi misteri hingga saat ini. Bagaimana batu-batu berukuran besar bisa berada di tepian pantai? Namun begitu, menghabiskan waktu di Alice Stone Park merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Saya benar-benar sadar betapa negeri kita Indonesia menyimpan keindahan yang tiada dua. Ini kenapa tempat wisata yang satu ini diberi nama Alice Stone Park, karena tepat di sebelah kiri saya terdapat sebuah batu yang bentuknya menyerupai angka 1 dalam bahasa Arab, yaitu alif. Saya pun mencoba aktivitas yaitu berjalan di antara celah bebatuan. Pelataran Alice Stone Park membentuk terowongan dengan jalan setapak. Akses inilah yang banyak digunakan oleh wisatawan untuk menjelajah sudut demi sudut Alice Stone Park. Keunikan lain yang ada di Alice Stone Park ini yaitu terdapat sebuah batu yang bentuknya menyerupai lafaz Allah. Hal ini berkaitan dengan sejarah Islam di Natuna yang begitu kental. Nah, setelah ini saya mengajak Anda untuk melihat satu masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Natuna. Dibangun pada tahun 2007, Masjid Agung Natuna memiliki banyak keunikan. Masjid ini dikenal sebagai masjid terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Karena lokasi Natuna yang berada di perbatasan, sehingga keberadaan masjid yang begitu megah ini menjadi sorotan tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kabupaten Natuna. Masjid Agung Natuna dibangun di area dengan luas lebih dari 1 hektar. Kawasan ini selain dijadikan sebagai tempat peribadatan umat muslim, juga sebagai kawasan ring 1 pemerintah Kabupaten Natuna. Memasuki Masjid Agung Natuna, kemegahannya membuat saya terkagum-kagum.
Masjid ini dibangun dengan konsep dan detail bangunan yang sangat matang. Bangunan utama masjid terdiri dari 2 lantai. Tiap lantai dihiasi oleh sejumlah ukiran khas Melayu yang dipadu dengan budaya Timur Tengah. Satu barisan saf Masjid Agung Natuna ini mampu menampung sekitar 180 jemaah. Sehingga bayangkan saja berapa ribu jemaah yang bisa ditampung oleh bangunan masjid. Masjid Agung Natuna terdiri dari beberapa kubah. Pada bagian tengah merupakan kubah utama. Jika dilihat dari luar, kubah begitu megah dengan warna menyala. Sedangkan dari dalam, kubah begitu anggun dengan sejumlah ukiran yang menghiasi. Nah, selain megah, di Masjid Agung Natuna ini ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya, yaitu beduk ya Pak ya. Beduk ini katanya terbuat dari satu pohon. Kalau boleh tahu pohon apa Pak namanya? Pohon balau. Pohon balau, ini khas Natuna ya? Iya. Kalau untuk proses pengerjaan beduknya berapa lama Pak? Sekitar 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Ini luar biasa loh. Besar banget. 1,5 meter lebih? Ya, lebih. Lebih ya? Segini ya. Lokasi Masjid Agung Natuna memang sangat spektakuler. Saat dilihat dari kejauhan, masjid ini begitu nyata dalam tatapan akan kekaguman tiap detail bangunan masjid. Masjid Agung Natuna menjadi bukti jika manusia adalah makhluk paling sempurna dengan daya seni tanpa batas. Secara arsitektur, Masjid Agung Natuna ini memang mengadaptasi budaya Arab, Melayu, dan juga Turki. Sedangkan untuk lokasi, ini diambil dari Taj Mahal yang ada di Agra, India. Kenapa? Karena dari sini kita bisa melihat refleksi masjid dari pantulan air yang ada di depan saya ini. Sahabat, alam Natuna memang selalu membuat decak kagum. Belum puas berpetualang, saya memutuskan untuk melihat satu lagi objek wisata bahari yang dimiliki Natuna. Pantai Batu Kasah adalah salah satu objek wisata yang masih sangat alami. Untuk bisa mencapai pantai ini, saya membutuhkan waktu perjalanan menggunakan jalur darat sekitar 1 jam 30 menit saja dari Ranai yang merupakan ibu kota Kabupaten Natuna. Tepian pantai Batu Kasah masih sangat alami. Saya pun bisa berjalan dan merasakan lembutnya pasir Batu Kasah. Pada hari biasa, pantai Batu Kasah memang sepi, namun hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi saya, karena saya bisa menikmati keindahan Batu Kasah bak berada di pantai pribadi. Ini jika diperhatikan, pantai-pantai di Kepulauan Natuna memiliki keunikan tersendiri. Kenapa? Karena di tepian pantainya dihiasi oleh bebatuan granit yang ukurannya sangat bervariasi. Dan tips bagi Anda yang ingin menikmati pantai yaitu datang pada siang hari ya, karena kondisi airnya masih surut dan juga masih sangat tenang. Kecantikan yang ditorehkan oleh pantai Batu Kasah membuat saya enggan beranjak. Birunya laut berpayungkan langit cerah benar-benar membuat wisata kali ini di Pulau Natuna tak akan terlupakan. Ini sudah semua ya. Nah, sahabat Agam, sebagai daerah Melayu, Kabupaten Natuna juga menyimpan berbagai resep kuliner yang wajib Anda coba. Nah, kali ini saya bersama dengan ibu-ibu di desa apa Ibu namanya? Nahang. Nahang. Kita akan membuat beberapa kuliner khas Natuna dan pertama kita mau buat Mando. tabel mando. Oke, pertama Tabel mando merupakan salah satu kuliner kebanggaan yang hingga kini masih dipertahankan di Kepulauan Natuna. Dahulu, menu yang satu ini dibuat saat diadakannya berbagai acara adat. Seiring berjalannya waktu, kini tabel mando sangat mudah ditemukan. Menggabungkan gurihnya sagu dengan sejumlah bumbu khas Melayu menjadikan tabel mando sangat dinanti.
Membuat tabel mando tidaklah sulit, terdiri dari beberapa bahan saja, seperti tepung sagu yang masih mentah, daging ikan tongkol, bawang merah, cabai rawit, dan kelapa parut. Proses dimulai dengan memotong kecil daging ikan tongkol. Jika sudah, haluskan bumbu, kemudian masuk ke tahap pengayakan tepung sagu. Ini kalau untuk proses pembuatan tabel mando ini memang masih sangat tradisional ya, Ibu ya. Ini kalau proses ini namanya apa? Pengayak ya. Nah, tujuannya untuk memisahkan sagu yang kasar seperti ini Jadi halus. menjadi halus seperti ini. Nanti mempengaruhi tekstur tabel mando pada saat matang ya. Oke, ini sampai selesai? Sudah ya? Kemudian campurkan kelapa parut dan bumbu yang telah dihaluskan hingga merata. Adonan pun siap dimasak. Panaskan kuali dan masukkan tepung sagu. Oseng-oseng sesaat. Campurkan kelapa parut yang sudah tercampur dengan daging ikan tongkol. Agar adonan tercampur merata, beri air secukupnya. Pada masyarakat kita Indonesia, tepung sagu sudah tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tepung sagu kaya dengan karbohidrat, 100 gram sagu sama dengan 355 gram karbohidrat. Ini sudah matang ya? Ini coba saya pinjam Ibu. Ini kenapa? Tabel mando ini disebut dengan pizza Natuna karena memang bentuknya seperti pizza ya, Ibu ya. Bu, sebelum diangkat boleh saya coba kah? Boleh. Boleh ya? Panas. Enak. Enak ya? Siap. Mantap. Saya angkat ya. Angkat tabel mando dan sajikan. Menikmati tabel mando merupakan pengalaman tersendiri bagi saya. Apalagi bersama dengan masyarakat Natuna langsung, sungguh luar biasa. Jadi, tabel mando ini benar-benar harus dicoba ketika datang ke Natuna. Karena ini sagu sama kelapa ya, Ibu ya. Ini benar-benar renyah, apalagi ditambah dengan potongan daging ikan tongkol. Pokoknya mantap. Nah, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk mencoba satu kuliner lagi yang ada di Kepulauan Natuna. Nah, sahabat Agam, kalau tadi kita sudah mencoba yang namanya tabel mando, terus ada kernas juga. Nah, sekarang kita akan membuat satu kuliner lagi khas Natuna namanya kue sampan ya. Kue sampan juga menjadi salah satu kuliner yang wajib dicoba ketika datang ke Natuna. Memiliki cita rasa yang manis, kue sampan sering dibuat saat bulan Ramadan datang. Siapkan sejumlah bahan dasar seperti tepung terigu, santan, gula pasir, dan daun pandan sebagai pembungkus kue nantinya. Campurkan beberapa bahan dasar, mulai dari santan dan tepung terigu, aduk hingga rata. Untuk membuat adonan kue sampan, takaran air, santan, dan tepungnya yaitu 1:1. Tekstur adonan harus pas, tidak terlalu cair, dan tidak pula terlalu kental. Masyarakat Melayu khususnya Pulau Natuna memang cukup piawai dalam mengolah olahan kuliner dengan cita rasa selangit. Hal ini karena dalam berbagai acara adat Melayu selalu menghadirkan kuliner sebagai pelengkap yang tak boleh terlupakan. Jika adonan sudah siap, berikutnya membuat pembungkus kue. Siapkan daun pandan, kemudian rekatkan keempat sisi daun pandan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Proses pencetakan kue pun siap dilakukan. Masukkan gula pasir secukupnya ke dalam pembungkus kue. Campurkan adonan sedikit demi sedikit hingga penuh. Nah, ini dia kenapa nama kue ini kue sampan, karena memang bentuknya seperti sampan ya. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita siap. Masak. Kita masak. Kue sampan siap untuk dikukus. Proses pengukusan kue sampan tidak memakan waktu lama, yaitu hanya sekitar 10 menit saja. Angkat dan kue sampan siap disantap hangat-hangat.
Ini kue sampahnya benar-benar lembut dan pada saat digigit ya, Kak ya. Di dalamnya ada sensasi manis. Enak banget. Nyaman benuh. Sahabat Agam, ikan tongkol merupakan salah satu hasil utama para nelayan di Kepulauan Natuna. Bersama dengan Ibu Rat, saya akan diajak untuk mengolah satu kuliner khas Natuna yang terbuat dari ikan tongkol. Namanya apa, Bu? Kercak. Kercak. Pertama kita Di Indonesia, ikan tongkol banyak diolah menjadi berbagai macam masakan. Rasa ikan tongkol yang gurih dengan tekstur daging yang cukup empuk menjadikan jenis ikan yang satu ini banyak dicari. Di Natuna sendiri, membuat kercak dari ikan tongkol merupakan salah satu cara pemanfaatan ikan saat hasil tongkol melimpah. Bahan-bahan untuk membuat kercak yaitu terdiri dari daging ikan tongkol, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kandis, batang serai, dan sejumlah bahan lainnya. Siapkan semua bumbu mulai dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, hage, dan batang serai. Jika bumbu sudah siap, kemudian kercak pun siap dimasak. Tumis bumbu hingga harum, beri air secukupnya dan tunggu hingga mendidih. Masukkan daging ikan tongkol dan diamkan hingga bumbu meresap. Sekarang kita masukin sagunya. sagu butir ya, Ibu ya. Iya. Kenapa harus pakai sagu butir, Bu? Ya namanya kercak Mhm. harus pakai sagu butir supaya kuahnya agak mengental Oh, biar gitu. enak. Dalam memasak kercak, penggunaan sagu butir tidak boleh terlalu banyak karena bisa mempengaruhi kekentalan kuah nanti. Ya sekarang udah matang. Sudah matang. Coba dirasain. Dicoba dulu ya. Iya. Coba kuahnya aja, Ibu ya. Enak. Nyaman benuh. Iya, nyaman. Nyaman benuh ya. Kercak paling pas disantap dengan nasi panas. Rasa kuah yang lezat ditambah dengan daging ikan tongkol yang gurih membuat olahan ini wajib Anda coba ketika bertandang ke Pulau Natuna. Atau Anda tertarik membuatnya sendiri di rumah? Tunggu apa lagi? Natuna nggak hanya terkenal dengan alamnya yang indah saja, namun memiliki tradisi yang sangat unik. Dan biasanya dahulu masyarakatnya memiliki tradisi untuk membersihkan diri dan juga rambut ya. Dirinya itu lebih ke kulit ya, dibersihin ya, kulit kepala juga. Itu menggunakan kulit kayu, ini disebut dengan langi. Langi. Tradisi mengambil kulit pohon langi sudah ada sejak dahulu kala di Pulau Natuna. Langi merupakan kayu khas yang banyak ditemukan di Natuna. Jenis kayu ini dipercaya memiliki manfaat yang baik dalam menjaga kesehatan kulit. Proses pengambilan kulit langi dilakukan dengan mengikis sedikit demi sedikit bagian luar kulit pohon. Untuk menjaga agar pohon tetap hidup, biasanya masyarakat Melayu Natuna mengambil seperlunya saja. Ini ternyata kulit pohon langi ini lembut ya, lembut. Nih. Tapi memang harus diambil yang tipis-tipis ya, biar nanti ngejaga biar pohonnya tidak mati ya. Dan kalau dilihat ini sudah mulai berbusa, benar banget nih. Baunya khas ya. Penasaran akan sensasi mandi dengan kulit pohon langi ini? Saya bersama dengan teman-teman di Natuna membawa kulit pohon langi yang sudah terkumpul menuju ke sebuah air terjun. Air terjun Gunung Ranai menjadi destinasi wajib kunjung di Kabupaten Natuna. Butuh usaha ekstra untuk bisa mencapai air terjun ini dengan melewati jalanan setapak sejauh kurang lebih 1 km. Tiba di pelataran air terjun Gunung Ranai, saya dan rombongan langsung merasakan sensasi dinginnya air khas pegunungan Ranai yang mengucur di antara bebatuan. Kandungan busa yang dihasilkan oleh pohon langi mampu membuat kulit lebih lembut. Hal ini yang dipercaya oleh masyarakat Natuna sebagai rahasia nenek moyang mereka dalam mempertahankan kecantikan. Untuk menghasilkan busa yang melimpah,
kulit pohon langi harus diremas-remas terlebih dahulu. Setelah membersihkan kulit dengan kulit pohon langi, saatnya menikmati dinginnya air terjun Gunung Ranai yang menusuk tulang. Air terjun Gunung Ranai memiliki ketinggian kurang lebih 15 meter. Meski air terjun ini tidak terlalu deras, namun air yang diturunkan begitu jernih. Canda tawa kami pun tercipta di antara segarnya tiap tetes air terjun kebanggaan Natuna ini. Nah, sama halnya dengan di daerah atau kabupaten lainnya di Indonesia, di Kabupaten Natuna juga terdapat sebuah permainan. Ini kalau bahasa Natunanya geseng ya Pak ya? Gasing. Atau kita kenal dengan gasing ini. Masih proses pembuatan tahap awal ya? Iya, tahap awal. Pola ya? Iya, iya. Setelah itu masuk ke Jadi, mesin ya? jadikan mesin. Oke, oke. Ini sudah selesai Pak ya? Udah. Berarti kita masukin mesin sekarang? Ya. Proses pembuatan geseng dimulai dari pemolaan, kemudian dibentuk menggunakan mesin khusus dan dikikir. Pada saat pengikiran kayu inilah yang akan menentukan jenis geseng yang akan dibuat. Ada 3 jenis geseng yang ada di Natuna, yaitu geseng nahan, mangka, dan tendin. Gasing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada satu titik. Permainan ini merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Di sebagian wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa hingga Sumatera, gasing memiliki bentuk yang beragam. Permainan ini sudah menjadi identitas budaya yang tidak bisa dipisahkan di masyarakat kita. Sedangkan di Kabupaten Natuna, permainan gasing atau geseng hingga kini masih sangat dipertahankan. Bahkan dalam setahun sekali, ajang permainan geseng dilakukan secara besar-besaran sebagai salah satu perlombaan. Pastikan Anda tetap di layar kaca Trans 7 ya sahabat, karena kami akan segera kembali. Sesaat lagi hanya di Ragam Indonesia.